Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, back to my channel Kias Media. Oke guys, sebelum mulai, mari kita pencet tombol subscribe dan lonceng agar mendapatkan video baru nantinya. Oke teman-teman, bagi yang belum menonton part 1 Umar bin Khattab, kalian tinggal klik link di bawah ini ya, di deskripsi lebih tepatnya. Oke, terima kasih. Setelah masuk Islam. Setelah masuk Islam, Sayyidina Umar merupakan sahabat Nabi yang paling terdepan dalam membela Nabi dan ajaran Islam. Umar bersama Hamzah adalah orang yang paling ditakuti kaum Quraisy. Keduanya selalu siap berkelahi jika Rasulullah dihina. Tanpa ragu, mereka akan menentang kawan-kawan lamanya. Pada tahun 622 Masehi, Umar ikut bersama Nabi Muhammad SAW dan pemeluk Islam lainnya berhijrah ke Madinah. Beliau juga mengikuti perang Badar, Uhud, Khaybar, serta penyerangan ke Syria. Wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada saat kabar wafatnya Nabi Muhammad SAW pada 8 Juni 632 Masehi atau 12 Rabiul Awal 10 Hijriah, suasana sedih dan haru menyelimuti kota Madinah. Dikabarkan sebagai salah seorang yang paling terguncang atas peristiwa itu. Setelah Rasulullah wafat, maka Abu Bakar menjadi khalifah. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar, Umar bin Khattab ditunjuk sebagai penasehat kepalanya. Namun setelah Abu Bakar meninggal tahun 634 Masehi, Umar bin Khattab ditunjuk untuk menggantikan Abu Bakar sebagai khalifah kedua dalam sejarah Islam. Pada saat hari-hari akhir kehidupan Khalifah Abu Bakar, beliau bertanya pada semua orang, "Bagaimana pendapat kalian tentang Umar?" Dan semua orang yang ditanyai oleh Khalifah Abu Bakar menyebut bahwa Umar adalah seseorang yang keras, namun dia memiliki jiwa yang perkasa dan sangat baik. Kemudian setelah mempertimbangkannya, Abu Bakar memanggil Utsman bin Affan. Dia meminta Utsman untuk menuliskan sebuah wasiat bahwa penggantinya kelak adalah Umar. Tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi, setelah Abu Bakar wafat, Umar diangkat menjadi khalifah. Jika orang-orang menyebut Abu Bakar sebagai Khalifatur Rasul, kini mereka memanggil Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin atau pemimpin orang-orang mukmin. Kekhalifahan Umar bin Khattab. Khalifah kedua Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi yang patut diteladani. Rasulullah menjuluki beliau dengan sebutan Al-Faruq, yang artinya adalah orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Berikut adalah kutipan Umar bin Khattab setelah dibaiat menjadi khalifah, menggantikan Abu Bakar As-Siddiq yang telah wafat. "Aku adalah abdi kalian. Kalian harus mengawasi dan menanyakan segala tindakanku. Salah satu hal yang harus diingat, uang rakyat tidak boleh dihambur-hamburkan. Aku harus bekerja di atas prinsip kesejahteraan dan kemakmuran rakyat." Umar mengajarkan betapa pentingnya prinsip nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan harus dipegang oleh seorang pemimpin. Pemimpin yang adil akan membuat rakyatnya merasa damai, sejahtera, serta memiliki solidaritas yang tidak terbatas. Sejak kepemimpinannya, kemajuan Islam sangat pesat. Sayyidina Umar memulai ekspansi dengan berhasil mengalahkan pasukan berkekuatan besar atau dua negara adidaya kala itu, yaitu bangsa Romawi di barat dan Persia di timur, dengan jumlah yang tak sebanding. Pasukan kaum muslimin yang berjumlah 46.000 mampu mengalahkan 300.000 pasukan Bizantium atau Romawi di daratan Yarmouk.
Setelah kemenangan penaklukan di Yarmuk, seluruh daerah Suriah yang beribu kota di Alexandria kembali dikuasai dan jatuh pada kekuatan Islam. Pada tahun 634 Masehi atau tahun ketiga kekhalifahannya, Umar kembali mengambil pengepungan terhadap Yerusalem. Pasukan Islam akhirnya mengambil alih kota tersebut. Umar diberikan kunci untuk memasuki kota oleh pendeta Sopranius dan diundang untuk sholat di dalam gereja. Tapi Umar memilih untuk sholat di tempat lain agar tidak membahayakan gereja. 5 tahun kemudian Masjid Umar didirikan di tempat ia sholat. Perluasan wilayah yang telah Umar lakukan diikuti dengan berbagai pembaharuan atau reformasi. Di antaranya yaitu 1. Dalam bidang pemerintahan dan politik, departemen khusus dibentuk sebagai tempat masyarakat mengadu mengenai para pejabat dan negara. 2. Dalam bidang administrasi negara, Sayyidina Umar meletakkan dasar pengelolaan negara dengan baik, pembentukan ketentaraan, kepolisian, pekerjaan umum, hingga sistem peradilan. 3. Dalam bidang ekonomi, Umar mengadakan pembaharuan dengan dibentuknya Baitul Mal sebagai lembaga yang menangani dana umat. 4. Tahun 638 Masehi, Umar memerintahkan untuk memperluas serta merenovasi Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. 5. Dalam bidang hukum, Umar memulai proses kodifikasi hukum Islam. 6. Pada tahun keempat kekhalifahannya, Umar mengeluarkan keputusan bahwa penanggalan Islam hendaknya mulai dihitung saat peristiwa hijrah. 7. Umar melanjutkan pengumpulan catatan Al-Quran yang dirintis Abu Bakar. Ia juga memerintahkan sholat tarawih berjamaah. Segala pencapaiannya menjadikan Umar sebagai salah satu khalifah yang paling berpengaruh sepanjang sejarah, terutama gagasan dan perannya yang berkaitan dengan Islam. Kisah kesederhanaan Umar bin Khattab sebagai raja tanpa istana. Umar bin Khattab memiliki sifat yang tegas dalam membela kebenaran dan mencegah kemunkaran. Ia menerapkan disiplin yang ketat, setidaknya bagi dirinya sendiri. Walaupun Umar adalah pemimpin tertinggi umat Islam dengan wilayah kekuasaan yang luas, tapi Umar memiliki gaya hidup yang sederhana, jauh sekali dari kesan glamor layaknya seorang raja. Khalifah Umar begitu konsisten mencontoh kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ia selalu menjaga diri dan keluarganya dari apa-apa yang bukan haknya. Ia tidak meminta jatah keuangan dari Baitul Mal hanya untuk memakmurkan kehidupan pribadinya. Gaya berpakaian dan gaya makan khalifah kedua ini senantiasa sederhana. Dia tidak akan nyaman mencerna makanan selama rakyatnya kelaparan. Dengan diam-diam, Umar sering berkeliling memantau langsung keadaan rakyatnya. Ia memastikan seluruh rakyatnya telah menerima pembagian dana sosial, terutama di musim paceklik, dan berusaha keras menekan harga bahan makanan pokok agar terjangkau oleh golongan ekonomi lemah. Maka tak heran bila ada gubernur atau bawahannya yang gemar hidup mewah, Khalifah Umar akan menegur dan menasihatinya dengan keras. Seperti yang pernah ia lakukan pada Gubernur Yaman. Setahun setelah menerima teguran, Gubernur Yaman itu kembali kepada Umar, tetapi kali ini dengan berpakaian compang-camping. Umar lantas menegurnya dan berkata, "Aku tidak mengharapkan keadaanmu sampai seperti ini. Demikian juga sebaliknya, aku tidak menginginkan hidupmu berlebih-lebihan. Yang aku harapkan kepada seluruh gubernur, kita hidup secara layak dan wajar, tidak menunjukkan kenistaan, tetapi tidak pula bermegah-megahan. Kalian boleh makan, minum, dan memakai wangi-wangian. Dalam tugas kalian nanti,
kalian akan mengetahui apa yang aku benci. Demikian kisah ini dinukilkan dari buku Menyusuri Jejak Manusia Pilihan Umar bin Khattab karya Abbas Mahmud Aqad. Wafatnya Khalifah Umar. Umar bin Khattab dibunuh oleh virus. Dia adalah seorang budak yang berasal dari Persia dan lebih dikenal dengan nama Abu Lu'lu'ah. Pembunuhan Umar dilatar belakangi oleh dendam virus atas kekalahan Persia sebagai negara adidaya. Tragedi pembunuhan terhadap Umar bin Khattab terjadi pagi hari tanggal 26 Dzulhijjah tahun 23 Hijriah. Saat beliau menjadi imam sholat subuh di Masjid Nabawi Madinah, Umar mendapatkan 6 luka tusukan pisau. Umar pun meminta pada salah satu sahabat, Abdurrahman bin Auf, untuk menjadi imam sholat subuh menggantikan dirinya, sementara Umar terbaring bersimbah darah. Abdurrahman bin Auf sengaja memperpendek bacaan surat dalam sholat subuh agar segera memberi pertolongan kepada Umar. Maka setelah selesai sholat, Abdurrahman bin Auf, Ibnu Abbas dan Umar bin Maimun serta sejumlah sahabat mendatangi Umar bin Khattab. Namun justru Umar menyatakan keinginannya untuk juga menunaikan sholat subuh yang belum ia kerjakan. "Wahai Amirul Mukminin, engkau sedang mengalami luka parah," kata Abdurrahman bin Auf. Umar tetap pada keinginannya, yakni mengerjakan sholat subuh. Bagi Umar, bukan termasuk umat Islam bila seorang muslim laki-laki dengan sengaja meninggalkan sholat, apalagi tidak ada halangan baginya. Maka sang khalifah pun meminta kepada para sahabat untuk membalut lukanya dengan kain agar darah berhenti mengucur. Setelah itu, dengan dipapah para sahabat, Umar mengambil air wudhu dan mengerjakan sholat subuh. Selesai sholat subuh, Umar diantar ke rumahnya. Sejumlah sahabat memanggilkan tabib untuk mengobati Umar. Namun, luka pria yang dijuluki singa padang pasir itu sudah terlanjur parah. Beberapa kali tabib memberikan minuman jus kurma untuk mengobati luka Umar. Pun justru air minum itu keluar lagi dari luka Umar. Pada hari Ahad, 27 Dzulhijjah tahun ke-23 Hijriah, Umar menghembuskan nafasnya yang terakhir. Sebelum wafat, ia mengutus putranya untuk menemui Aisyah, istri Rasulullah SAW. Umar meminta izin agar bisa dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah mengizinkan Umar bin Khattab dimakamkan di samping makam Rasulullah dan sahabatnya. Oke guys, terima kasih telah menonton channel kami. Dan jangan lupa untuk memencet tombol subscribe dan juga lonceng, serta komentar di kolom komentar ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.